Ya, Shalom. Shalom, pagi. Shalom. Salam Bapak Abuna. Ibu Selamat semuanya. pagi, Salam Pak Abu. Terima Bunda, kasih. Ibu Bapak. Shalom. Selamat Iya, pagi. shalom pagi. Iya, Bu Rika. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk semangat kita semuanya ya, Saudara. Sungguh alangkah baiknya ya bila kita saudara seiman hidup dalam kerukunan ya. Kita sehati sepikir memuji menyembah Tuhan karena Roh Allah yang ada di dalam diri kita menunjukkan bahwa kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk itu mari sama-sama satu di dalam doa yuk Bapak Ibu. Mari kita berdoa ya. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena kasih setia Tuhan dan kemurahan-Mu lah kami boleh ada sampai hari ini. Engkau menganugerahkan kami keselamatan. Atas anugerah-Mu kami bersyukur. Keluarga yang baik, pekerjaan, masa hari tua yang penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan kami semua mengalami penyertaan Tuhan senantiasa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Mari sama-sama katakan amin dan tepuk tangan dan berikan senyuman sukacita. Apapun yang terjadi, biarlah kita bungkus semuanya dalam senyuman, karena Tuhan tidak pernah melihat rupa dan Tuhan tidak pernah melihat harta, tetapi melihat hati kita. Dan biarlah melalui pujian ini kita menyatakan betapa indah isi hati kita di hadapan Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
berusaha untuk diterima oleh orang-orang di tempat di mana aku berada, Tuhan. Terkadang aku lupa bahwa yang terpenting adalah Engkau tidak pernah menolak aku, sebab Engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku ini. Tiada yang tersembunyi bagimu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita beri tepuk tangan untuk menyambut hadiratnya. Hadiratnya yang penuh kasih. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan yuk sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Seringkali kita terjebak dalam usaha kita sebagai manusia untuk diterima di tempat di mana kita ditempatkan ya, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial kita ya. Dan itu sesuatu yang manusiawi, saudara. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau mengalami penolakan. Ya, setuju Bapak Ibu yang terkasih? Gak ada yang mau merasa tertolak. Itu sebabnya ketika seseorang yang sedang mengandung lalu kemudian ada rasa penolakan, pasti bereaksi. Dan itu ada rantai reaksi yang terjadi ya. Demikian juga ketika kita sekalipun sudah mendapat jabatan yang tinggi, tetapi kalau kita masih belum diterima oleh tempat di mana kita berada, kita pun juga akan berusaha untuk bisa diterima ya. Karena jabatan tinggi dan uang banyak dan juga hal-hal yang sifatnya mungkin bisa saja kita raih, tetapi ketika kita mengalami penolakan itu akan meruntuhkan segalanya ya. Dan itu seperti tidak bisa memberikan kesempurnaan dalam setiap pencapaian hidup kita ya. Nah,
Tidak hanya manusia, saudara, tetapi demikian juga Allah. Ya, Allah itu memiliki perasaan yang sama dengan kita, ya. Dan itu sebabnya ketika Allah menciptakan, membentuk manusia dengan tangannya sendiri, gambaran Allah itu ada di dalam manusia pertama, yaitu Adam. Sampai kepada diambil tulang rusuk Adam dan dijadikan pendamping dan penolong sepadan, yaitu Hawa. Ya, itulah sebabnya sekalipun gendernya berbeda, tetapi perasaan itu sama. Baik suami, baik istri, baik laki-laki maupun perempuan, dalam hakikatnya kehidupan bersosialisasi pasti tidak mau yang namanya perasaan tertolak. Yang unik adalah iblis pun begitu. Makanya iblis, sekalipun kita sudah menolak, iblis akan selalu berusaha untuk membuat kita itu mau menerima dia gitu. Ya. Jadi pada hakikatnya tidak ada yang mau tertolak. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana kehidupan manusia memang ada satu rute dan alur yang tidak bisa kita hindari, yaitu kematian. Tetapi kemarin kita diingatkan bahwa sekalipun ada alur tentang kematian, ya setiap orang pasti akan mati, entah mati dalam usaha, kadang-kadang mati dalam kehidupan ini ya. Tetapi satu hal yang harus dijaga, apa itu? Iman kita nggak boleh mati, saudara. Amin. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Imanku tidak boleh mati, harus semakin hidup dan bertumbuh dalam Kristus. Yes, ya. Nah, saudara, Yoas, ya, kita sudah bahas sebelumnya bagaimana ia menjadi seorang raja yang benar-benar mengalami ketergantungan akut. Ada salah satu juga di episode BW, dan hari ini kita mau melanjutkan lagi, ya, Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Harapannya supaya ini menjadi pengingat bahwa sekalipun pasangan kita sedang ada di luar kota, ia mampu memiliki yang namanya integritas dalam menegakkan prinsip kebenaran yang biasanya ditunjukkan di dalam rumah. Demikian juga untuk setiap orang-orang, apalagi anak-anak kita, ya. Karena selagi kita masih ada kesempatan diberikan hidup, tentu kita mungkin masih bisa mewaspadai dan kita masih bisa mengawasi. Tetapi sesungguhnya kita sendiri harus mampu untuk mewaspadai dan mengawasi diri kita sendiri, ya. Karena sama seperti Imam Yoyada yang pada akhirnya tua, lanjut umurnya dan mati. Nah, ada yang bertanya-tanya mungkin ini matinya pada usia berapa kepastiannya. Ya, namanya zaman dulu tuh hebat ya, luar biasa. Rata-rata meninggalnya di atas 100 semua ya. Berdasarkan dengan yang disampaikan dalam historical ya, Imam Yoyada ini meninggal pada usia 130 tahun ya. Dan sesudah matinya Yoyada memang muncul ya, ada perbedaan, ada perubahan ya. Mungkin juga perubahan ini yang membuat seorang Yoas jadi lupa. Perubahan seperti apa? Mari kita sama-sama telusuri. Masih seputar 2 Tawarikh pasal 24. Kitab 2 Tawarikh pasal 24. Ya. Kita mulai baca dari ayat yang ke-17 ya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Ya.
Sampai situ dulu Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih. Ada sedikit pengulangan tetapi tidak terlalu banyak ya yang Abuna bahas. Kenapa? Karena Abuna ingin membagikan apa yang Abuna dapatkan ya. Jadi ini yang menarik saudara. Asal muasal kenapa Yoas itu berubah, rupanya sepertinya itu ada kesalahan pengertian secara kepribadian dia sebagai seorang yang biasa dididik dan diingatkan oleh Yoyada ya. Yaitu apa? Kalau kita perhatikan baik-baik di ayat yang ke-17 ya. Memang sebuah hal yang lumrah kalau orang-orang datang kepada raja dan menyembah. Akan tetapi lihat, dapat dipastikan Imam Yoyada itu selalu berada di sampingnya, sehingga selalu mengingatkan. Nah ini Bapak Ibu dan juga anak-anakku, jangan pernah merasa bosan ketika ada nasihat dan juga peringatan-peringatan dari orang-orang yang mengingatkan kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan tahu betul seberapa mampu dan seberapa kuat dan seberapa serius kita bisa menyerap setiap nasihat dan juga peringatan itu. Seberapa kuat kita bisa menahan godaan itu dan seberapa mampu kita untuk bisa bertahan ya. Nah, dalam hal ini yang disayangkan adalah Imam Yoyada sudah meninggal ketika raja-raja Yehuda ini, pemimpin-pemimpin Yehuda ya, raja-raja kecil ini datang kepada Raja Yoas dan mereka menyembah dalam konteks gestur mereka itu benar-benar seperti dalam tanda kutip menghormati dan memuliakan Yoas. Disinilah secara sengaja Yoas itu mengabaikan dengan sadar dan juga meninggalkan secara sengaja apa yang sudah ditanamkan oleh Yoyada. Dari mana kita ketahui? Karena perubahan itu saudara. Begitu si pemimpin-pemimpin Yehuda ini datang, Yoas itu langsung mengikuti yang menyembah. Jadi Yoas ini termasuk orang yang mudah sekali diangkat-angkat gitu orangnya gitu. Dibuat senang. Nah saudara, anak-anakku, hati-hati dengan pergaulan dan juga hal-hal yang dunia tawarkan hari-hari ini. Ataupun juga dengan environment kerja kita dan pelayanan yang mungkin seakan-akan itu selalu memuji-muji kita gitu. Terlalu memuji-muji kita. Setiap orang memang senang untuk dipuji. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, begitu kita terlalu menikmati pujian orang, disitulah awal kita mengalami kejatuhan. Nah dalam hal ini Yoas jatuh ketika dia melihat, wah ternyata ini pemimpin-pemimpin di suku-suku Yehuda ini menyembah dan rasanya ini gimana? Wah rasanya tuh kayak ya mereka mungkin cari muka ya. Karena mereka sudah lihat bahwa ini orang tua ini sudah meninggal. Dan mereka sudah merencanakan dengan sangat matang dan mempersiapkan diri bahwa apa? Ini Raja Yoas nih kalau dikasih senang, dia ini ikut sama kita. Ya. Dengan ini kita bisa belajar apa? Belajar sebagaimana yang firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Kenapa? Benarlah adanya. Bagaimana firman Tuhan berkata, iblis itu seperti pencuri. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ia siap untuk menancapkan cakarnya. Artinya apa saudara? Iblis itu, dunia itu juga memperhatikan kita. Mereka pun mempelajari di mana titik kelemahan kita. Dan tentunya iblis pun dengan segala strateginya bagaimana caranya membuat diri kita senang. Nah ini biasanya yang mengalami ini di masa-masa muda ya, ataupun di lingkungan kerja juga. Kalau di lingkungan keluarga jarang sih. Biasanya kalau lingkungan keluarga hanya karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dibuat senang supaya apa yang diinginkan keluar gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai pengaruh, ini bicara mengenai bagaimana mereka memperhatikan. Jadi untuk anak-anakku yang terkasih ya,
waspadalah dengan apa yang ada di sekelilingmu hari-hari ini. Karena ada orang-orang yang memang dalam tanda kutip terpakai oleh si jahat untuk berpotensi menjatuhkan kita. Mereka membuat kita senang dengan mengambil hati dan mengambil muka kita. Supaya apa? Muka kita terarah ke mereka. Nah, dari mana kita tahu bahwa Yoas ini dengan sengaja meninggalkan dan mengabaikan dengan kesadaran? Ya, di ayat yang ke-18 saudara. Di ayat yang ke-18, mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek mereka lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Kan mereka Abuna, loh, mereka ini termasuk Yoas. Karena mereka sebelumnya datang menyembah Yoas. Artinya ada pintu masuk dan mereka sudah bisa masuk. Filosofi-filosofi itu sudah bisa mereka tanamkan karena ada komunikasi yang terjalin tanpa ada gangguan. Karena dari teks Ibrani dijelaskan ada satu kata namanya hazab. Katakan sama-sama hazab. Ya, hazab ini adalah artinya meninggalkan secara sengaja atau mengabaikan dengan kesadaran penuh. Artinya apa? Keputusan Yoas itu bukan karena Yoas nggak tahu. Bukan karena Yoas itu baru tahu. Tetapi Yoas secara sadar. Ia menolak apa yang biasa dididik. Yaitu apa? Sadar bahwa ia harus takut dan hormat akan Tuhan. Nah, apakah ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Bisa. Baik relasi kita dengan orang tua, relasi kita dengan pimpinan yang memimpin hidup kita misalnya, mentor kita juga, ini bisa terjadi. Kenapa? Karena kita tidak benar-benar mengenal pribadi secara pribadi. Katakan mengenal pribadi secara pribadi. Mengenal pribadi secara pribadi itu maksudnya apa? Setiap orang yang diharapkan oleh Allah adalah melalui keluarga kita belajar untuk membangun relasi pribadi. Anak kepada orang tua, anak kepada ayah, anak kepada ibu, adik kepada kakak, kakak kepada adik, istri kepada suami, suami kepada istri. Agar apa? Agar kita juga memiliki relasi pribadi dengan Allah. Jadi mengenal pribadi secara pribadi ini adalah hal yang sangat penting dan sangat utama. Jadi bukan hanya mengikuti arus kekeluargaan, ya harus hormat dengan ini, arus azas kekeluargaan nih harus hormat sama bapak ini. Bukan saudara. Tetapi secara pribadi, dan ini penting. Dan ini tidak boleh sampai terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Lebih kenal pribadi manusia daripada pribadi Allah. Jadi keputusan Yoas sekali lagi bukan karena ketidaktahuan. Ya. Karena Yoas tidak benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Ia mengenal Tuhan karena apa? Karena dituntut dan dituntun oleh Imam Yoyada. Ia hanya mengikuti arus kepemimpinan Yoyada sebagai mentornya. Begitu pengaruh itu hilang, muncullah karakter aslinya. Lemah, mudah dibujuk, gampang sekali runtuh dan ngikut ketika ada orang yang memuji-muji. Aduh rajaku, saya sedang membayangkan, rajaku, raja kami ini makin lama makin ganteng kelihatannya nih. Waduh luar biasa gitu ya. Kayaknya lebih gagah ini. Itu udah langsung meleleh kita gitu. Udah melted gitu. Dan orang kalau mudah seperti ini biasanya kehilangan arah saudara. Bapak Ibu dan juga saudara-saudara terkasih. Adakah kita hari-hari ini berdiri karena kita memiliki integritas dalam setiap prinsip kebenaran yang sudah kita miliki dan terbangun dan kita mengikuti tuntunan. Sekali lagi ada komunitas yang sehat, ada hal yang memang kita dapatkan. Contohnya misalnya BW misalnya. Ya, apakah hari Sabtu dan Minggu Anda masih ingat dengan apa yang ditayangkan di BW? Kadang-kadang suka lupa Abuna. Nah itu sebabnya Bapak Ibu sebenarnya konsep yang paling benar adalah
ikut live-nya di Zoom, lalu yang di YouTube itu untuk mengingatkan saudara dan saya. Ya, ada di YouTube di tayang ulang itu untuk mengingatkan anak-anak dan saudara dan saya. Dan itu yang paling enak tuh sebenarnya pas malam-malam mau renungan saat teduh secara pribadi. Coba deh Bapak Ibu alami sendiri. Anak-anak harus lakukan ini. Bangun pagi sudah, tapi diulangi lagi pas malamnya, ditonton lagi gitu. Karena saudara, sama seperti halnya ilustrasi begini. Ya, kita ini butuh iman yang hidup dan karakter yang berdikari, istilahnya berintegritas gitu ya. Karena kita menyadari sekalipun manusia yang biasa menuntun kita nggak melihat, tapi ada Allah yang melihat. Ya, ibaratnya seorang anak bisa sopan dan manis saat ada orang tuanya. Kemarin kan Abuna bilang, tapi begitu dia ditinggal kira-kira masih manis dan sopan nggak? Nah, kalau dia liar berarti ada sesuatu yang salah. Nah, kita masuk ke ayat yang 19. Ada utusan nabi-nabi kepada Yoas dan juga para pemimpin Yehuda ini. Ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita baca sekali lagi, anak-anakku. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melentari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Saudara, kita semua tahu Tuhan tidak langsung menghukum. Ia mengutus nabi-nabi, Ia mengutus pendeta, Ia mengutus gereja, Ia mengutus yang bisa ditayangkan dan dilihat, dan itu bisa menjadi nasihat dan kesempatan kita untuk bertobat. Bahkan anak Yehuda sendiri yang bernama Zakaria pun bernubuat dengan kepenuhan Roh Allah. Bagaimana tanggapan Yoas? Sekali lagi Ahzab tadi, ia membunuh suara Tuhan. Ya. Frase Roh Allah menguasai Zakaria ini artinya apa? Ada sebuah intervensi ilahi yang bertujuan untuk memberi teguran secara langsung. Bukan sekedar opini manusia. Tetapi mereka dengan sadar membungkam suara Allah itu sendiri. Ini peringatan kita yang terakhir. Saya ilustrasikan begini Bapak Ibu, saudara-saudari. Seorang pasien misalnya didiagnosa kanker. Namun yang terjadi adalah ia marah sama dokter karena diberi kabar yang buruk. Dan saking marahnya, ia mengambil keputusan menolak untuk diobati. Ia menolak segala macam cara yang Tuhan memang tunjukkan untuk ikuti, misalnya kemoterapi dan lain sebagainya. Hanya karena apa? Karena ia menganggap kalau Tuhan mau sembuhkan dia, Tuhan sembuhkan dia. Pertanyaan saya, apakah orang ini benar-benar sungguh-sungguh memiliki relasi pribadi dengan Tuhan? Atau tidak? Tergantung Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kehidupannya memang intim dengan Allah, saya sangat yakin. Respon yang pertama adalah dia tidak akan marah sama dokter. Sekalipun dia berkata, kalau Tuhan mau sembuhkan saya, dia akan sembuhkan saya. Karena seseorang yang punya relasi pribadi dengan Allah, ia pun juga menghargai setiap suara yang didengar. Ia pun juga menghormati setiap kabar yang dia ketahui. Karena apa? Karena ia mencermati dan menimbang terlebih dahulu dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika ada firman Tuhan yang menegur kita, ketika ada firman Tuhan yang Tuhan letakkan di mulut seseorang dan mendiagnosa kita, saya yakin dan percaya orang yang punya relasi pribadi dengan Tuhan,
Ia tidak akan langsung menghakimi dan menjudge dan menilai bahwa ini adalah diagnosa yang salah atau ini adalah sesuatu yang tidak perlu saya dengar. Betul, Tuhan melihat hati. Tetapi cermin hati itu apa, saudara? Wajah dan perkataan kita. Makanya itu sebabnya Abuna selalu mengajak, start your day with smile. Sama-sama katakan, start your day with smile. Mulailah harimu dengan senyuman. Sekalipun mungkin engkau sedang mengalami hari yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah sampai di poin ini, kalau ada hal-hal yang sifatnya menegur dari BW ini, kita tidak lagi menolak teguran Tuhan seperti menantang terang dan memilih kegelapan. Karena ada orang-orang yang dengan sengaja ia marah sama Tuhan, bahkan ia menantang Tuhan. Oh, jadi Tuhan maunya begini. Oke deh, sekalian aja. Kalau kamu Tuhan yang hidup, coba buktikan. Ya, terkadang kita suka salah kaprah, saudara. Ada kalanya di mana Tuhan masih berbelas kasih dan ia menjawab ketika kita menantang dia. Tetapi untuk hari ini, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, bahwa apa yang terlihat di mata dan juga terdengar di telinga, respon pertama kita itu adalah menandai apakah kita sungguh-sungguh memiliki relasi pribadi dengan Tuhan yang murni. Karena kalau kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan yang murni, kita tidak akan mudah berseloroh, kita tidak akan mudah menilai, kita tidak akan mudah untuk mengambil sebuah pandangan mendahului apa yang Tuhan beri pandangan atas hidup saudara dan saya. Mari sama-sama pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Adakah Anda mengalami kanker rohani hari-hari ini? Orang-orang mengatakan sudah menyerah. Kanker dalam rumah tanggamu, kanker dalam pekerjaanmu. Adakah sesuatu yang menggerogoti kepercayaan dirimu sebagai generasi muda? Karena suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa hari-hari ini jadi generasi muda tidak perlu harus terlalu dekat dengan Tuhan. Adakah ada suara-suara sumbang juga yang selalu mengatakan bahwa ini Tuhan maunya kamu tuh seperti ini. Kita lebih mudah mendengar suara orang daripada kita menerima teguran daripada suara Tuhan. Biarlah kita semua menyadari dan merenungkan hari ini dalam doa kita bersama. Mulai saat ini ya Tuhan Yesus, kami minta hanya Roh Kudus-Mu menjadi mentor spiritual kami. Kami hanya minta bahwa firman Tuhan yang kami pelajari setiap pagi dan setiap malam kami ulangi, kami baca di rumah dalam saat teduh pribadi. Itulah yang menjadi cerminan dan juga menjadi alarm dan menjadi penuntun kehidupan kami. Hamba berdoa setiap orang yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pergaulan. Tidak ada yang melakukan sama seperti Raja Yoas. Tidak ada yang melakukan hazab dengan sengaja menolak apa yang sudah diketahui dan meninggalkan Tuhan. Dengan sengaja menolak dan meninggalkan segala nasihat dan didikan. Kami harus punya kekuatan. Kami harus bisa menerima setiap teguran dan mengingat. Dan pakailah kami sebagai sama seperti Yoyada, sama seperti Zakaria. Selagi kami masih bernafas, biarlah Roh-Mu yang perkasa itu ada pada kami. Agar kami diberikan keberanian untuk menegur dengan kasih, mengingatkan dengan kasih. Dan menuntun orang-orang di sekitar kami kembali ke jalan Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, Engkau bangkitkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Generasi seperti Zakaria. Engkau juga mempertahankan para generasi orang tua seperti Yoyada. Supaya setiap keluarga Tuhan hari-hari ini menjadi keluarga yang kuat dan berintegritas dalam prinsip kebenaran. Sayangi setiap pekerjaan, sayangi setiap usaha-usaha kami,
supaya apa yang kami bangun, kami kerjakan, hanya bersama dengan tuntunan Roh Tuhan. Apapun yang menjadi perencanaan hari ini, meeting, ketemu dengan klien baru, setiap perencanaan hari ini, esok dan seterusnya, bersama dengan tuntunan Roh Tuhan, Engkau akan memberi kami hikmat dan Tuhan akan membuat berhasil. Kami dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dan diluputkan dari panah-panah api si jahat. Dan pemulihan boleh terjadi hari-hari ini. Karena kami percaya Engkau mengenal setiap kami. Dan kami pun mengenal pribadi Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, tetaplah percaya dan tetaplah beriman bahwa berkat-berkat surgawi akan selalu engkau terima dan mencukupkan segala kebutuhan hidupmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terimalah teguran, terimalah nasihat, berdirilah teguh dalam kebenaran, jangan goyah, waspadalah dalam segala hal, agar apa yang Tuhan rencanakan terus terjadi dan semakin sempurna dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Yang sepakat katakan sama-sama, jangan kasih kendor. Iya, buka mikrofonnya saudara, sama-sama kita katakan jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Itu dia Bapak Ibu yang terkasih ya. Tetap semangat dan bersuka cita dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Terima kasih Abuna. Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita. Dan saudara terkasih semua. Semoga Terima sehat selalu. kasih Amin. Abuna Bapak Ibu Abuni. semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Amin. Terima kasih, Salam hormat Bapak. kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Amin. Terima kasih. Kasih ya Buna. Sama-sama Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa dalam segala hal ingat mekanisme yang Abuna sampaikan paling benar adalah ini kan diingatkan Roh Kudus ya. Yuk kita terapkan sama-sama. Sekalipun kita sudah ikut live, luangkanlah waktu untuk menyaksikan tayangan BW setiap malam supaya apa? Supaya kita selalu diingatkan oleh tuntunan firman Tuhan. Berhasil dan tetap sukses, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Halo. Bye. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom.